beramal, sesat tapi merasa paling baik. Nah, ini yang peringatan Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah sahur, kita lanjutkan dengan imsak, berlanjut kepada saum, kemudian masuk kita pada salat subuh. Di suasana yang sejuk ini, maka kita diajak untuk merenungkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan sebagaimana tuntutan dan pesan beliau. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada kita semua. Memang waktu subuh ini kalau dibilang panjang, panjang. Tapi kalau bilang pendek juga pendek. Pendeknya di mana? Pendeknya mungkin kita ini ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi yang panjang juga bisa kita katakan begitu. Mengapa? Karena dalam soal yang panjang ini tentunya alangkah indahnya kalau kita isi dengan ibadah pengajian kita pada pagi hari ini. Karena ini maka saya bertanya dulu, apakah pengajian kita ini kita isi dengan tanya jawab atau hanya sekedar penyampaian saja? Tanya jawab juga, bagus. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, Allah berfirman pada akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah kami telah memberitahukan kepada kamu bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi dalam amalnya. Ini agak unik, ini agak aneh. Orang sudah beramal dikatakan rugi. Kalau nggak beramal rugi ya karuan, memang sudah pantas begitu. Ini tidak, beramal tapi rugi. Siapa itu? Nah, itulah kira-kira. Allah bertanya pada Rasul, sudah kalian beritahukan belum? Lalu Allah meneruskan firman-Nya itu. Apa terusannya? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu mereka-mereka yang sesat. Beramal tapi sesat. Tetapi sekalipun sesat, uniknya apa? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa mereka paling baik. Beramal sesat tapi merasa paling baik. Nah, ini yang peringatan Allah kepada kita. Dalam kita
pengajian pada awal malam Ramadan yang lalu, saya sudah menyinggung waktu itu ada sabda Rasulullah, "Innallaha ja'ala bani Adama ala thamanin khisalin. Arba'un li ahli jannah wa hum wajhun malihun." Yang kedua, lisanun fasihun. Yang ketiga, qalbun naqiyun. Dan yang keempat adalah yadun sahawun. Yadun sahiyun. Allah menjadikan kita ini Bani Adam ini, dijadikan kita ini dengan dibekali ampai 8 perangai, 8 perilaku. 4 yang pertama perilakunya calon ahli surga. Ini jangan ingat, calon ini belum ahli surga, calonnya. Apa calonnya itu yang pertama? Calon yang pertama adalah wajhun malihun. Wajahnya itu berseri-seri, enak dipandang. Begitu kita ketemu lihatnya itu, kita ikut merasa gembira. Itu tanda ahli surga itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lisanun fasihun. Calon ahli surga itu kalau ngomong enak, fasih, gampang ditangkap, mudah dipahami, dan selalu menawarkan kesejukan, tidak pernah menawarkan kemarahan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah qalbun naqiyun. Hatinya selalu bersih, tidak pernah ada dendam, tidak ada pernah khianat kepada orang lain. Yang keempat, yadun sahiyun. Tangan yang pemurah, selalu tangannya itu ingin memberi, bukan begini dia, tangan yang selalu ingin memberi. Itu tanda ahli surga. Nah, waktu itu saya ingat, saya pesankan waktu itu, insya Allah pada lain kali kita bicara calon ahli neraka. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai calon ahli neraka. Itu apa contoh apa? Apa tanda-tandanya? Calon ahli neraka itu tanda yang pertama apa? Tanda yang pertama adalah wajhun abisun. Ini hati-hati kita ini. Calon ahli neraka itu yang pertama adalah wajahnya selalu menawarkan yang muka masam. Tidak pernah menawarkan kegembiraan bagi orang lain. Berarti apa ini? Ini penampilan. Rupanya calon ahli neraka itu ada penampilannya. Penampilan yang pertama adalah kalau mukanya selalu bermuka masam. Apa pengertian bermuka masam itu? Pengertian bermuka masam itu adalah sekalipun dia dalam keadaan sehat walafiat, tetapi mukanya selalu menawarkan susah. Tidak pernah menawarkan kegembiraan. Oleh karena ini susah, akhirnya apa? Akhirnya orang yang diajak untuk berkomunikasi juga susah. Maka Rasul bersabda, tabassumuka shadaqah. Senyummu itu sedekah. Biasanya kita pahami kalau dikatakan sedekah itu bersifat benda. Ini tidak. Tidak sekedar benda. Tetapi penampilan yang memberikan kesejukan, kenyamanan bagi orang lain itu sedekah. Mengapa dikatakan sedekah Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang menawarkan senyum pada orang lain, menawarkan kegembiraan pada orang lain, maka orang yang diajak berkomunikasi itu menjadi orang yang produktif. Coba kita lihat kasus-kasus terjadinya perselisihan di rumah tangga. Orang mengatakan karena persoalan ekonomi. Banyak terjadi kasus perceraian karena ekonomi. Kalau dalam pandangan saya tidak. Ekonomi itu adalah akibatnya. Faktornya apa? Faktornya komunikasi nggak beres. Komunikasi tidak beres.
Antara siapa? Pertama, antara suami dan istri. Apa contohnya? Contohnya suami tidak jujur. Rupanya dia punya 2 tabungan, Bapak Ibu sekalian. Rekening yang pertama dilaporkan sama istri. Rekening yang kedua disimpan di kantor. Ini apa artinya? Dia tidak jujur. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak jujur itu pada akhirnya akan menimbulkan sebuah kesulitan. Karena apa? Tidak barokah. Rezeki itu Bapak Ibu sekalian bukan soal banyaknya, tidak. Rezeki itu adalah terletak pada berkahnya. Apa arti berkah? Berkah itu adalah hasilnya lebih besar daripada usaha mendapatkannya. Coba kita lihat misalnya Bapak sekalian, di antara saudara-saudara kita barangkali ada keluarga, suami istri, anaknya 5. Mohon maaf, pekerjaannya ngojek. Secara naluri akal pikiran susah dia biaya rumah tangga ini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru anak-anaknya ini bukan hanya bisa sekolah, tapi sarjana semua. Apa sebabnya? Berkah. Jadi berkah ini penting, dan berkah ini tidak dimulai daripada besarnya pencarian, tapi dimulai daripada tingginya kejujuran pada masing-masing. Ini kita katakan dari penampilan. Itu namanya apa? Namanya adalah karena mukanya selalu menawarkan kesejukan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu menawarkan kesejukan, suami menawarkan kesejukan pada istri, maka ini menimbulkan optimisme. Sekalipun ini pada bulan Ramadan misalnya, biaya biasanya akan semakin naik. Belum lagi bicara mau mudik. Apalagi sekarang liburnya agak panjang nih. Gimana kita mau mudik? Ini kalau muka masam itu yang muncul, maka semua susah. Tapi kalau yang tampil adalah muka yang cerah, yang senyum, yang enak, maka insya Allah banyak jalan untuk mengatasi kesulitannya. Demikian juga ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang menawarkan senyum yang cerah kepada bapak sang bapak, itu insya Allah akan membuat barakah keluarga itu. Tetapi kalau ibu selalu menawarkan kesulitan, yang ada masih kurang. Bapak Ibu sekalian, ada penyakit kita manusia ini. Namanya apa? Namanya penyakit al-inbi'as min ra'yin kulliyin. Itu penyakit kita manusia. Apa itu? Penyakit selalu tidak puas. Dapat 1 ingin 2, dapat 2 ingin 3, dapat 3 ingin 4, itu enggak siap-siap. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya supaya muncul wajahun yang tidak habis yang tadi, yang tidak masam ini, caranya gimana? Padakan apa yang ada. Maka dalam istilah ilmu tasawuf ada namanya qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah artinya adalah memadakan apa yang ada. Karena Bapak Ibu sekalian, kekuatan rezeki itu bukan soal banyaknya, tapi kekuatan rezeki itu apa? Pada kemanfaatannya. Baik, itu tanda yang pertama bagi calon ahli neraka itu. Wajhun abisun, muka yang selalu masam. Lalu tanda yang kedua apa? Tanda yang kedua adalah lisanun fa'isun. Bicaranya yang jorok-jorok. Bicaranya yang kotor-kotor. Selalu banyak bersumpah. Bapak Ibu sekalian, bersumpah itu baik, tapi dalam keadaan terpaksa. Misalnya apa? Misalnya di pengadilan. Bersumpah. Disumpah Al-Quran. Wallahi wabillahi watallahi. Tapi ini ada di masyarakat kita tradisi yang kurang baik. Apa itu? Sebentar-bentar bersumpah. Sebentar-sebentar bersumpah. Ini apa namanya? Ini namanya lisanun, namanya fahish. Lidah yang kotor. Lidah yang buruk. Lidah yang jorok. Dan itu tandanya kalau orang terlalu gampang bersumpah, apa artinya? Artinya adalah mereka-mereka itu yang tidak percaya diri. Kalau tidak pakai sumpah, dia yakin orang tidak percaya pada dia. Bapak Ibu sekalian, karena itu maka mari kita mulai, kita biasakan
dengan cara berbicara yang baik. Bapak Ibu sekalian, mengapa masyarakat kita sekarang banyak mengeluhkan soal pendidikan ini? Banyak keluarga yang mengeluhkan anak-anak ini tidak baik pendidikannya. Apa masalahnya? Masalahnya, mari kita lihat. Orang Arab mengatakan begini, ma kharaja minal qalbi halla fil qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati sanubari itu akan menempel pada sanubari yang lain. Jadi kalau seorang ayah itu ngomongnya bagus, jujur, benar, itu akan menempel pada hati anak. Tapi kalau ayah ini semuanya bahannya banyak papan yang ngomongnya bohong. Bohongnya gimana? Bohongnya dia suka memerintahkan anak sholat, tapi dia nggak sholat. Dia suka memerintahkan keluarga untuk ngaji Quran, tapi dia nggak baca Quran. Itu namanya tidak fasih namanya itu. Jadi oleh karena itu maka dikatakanlah orang tua itu apa? Dikatakan guru. Mengapa dikatakan dia guru? Karena dia digugu dan ditiru. Jadi sebelum dia ngomong pada orang lain, dia lakukan dulu. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari hati sanubari akan menempel pada sanubari yang lain. Jadi kalau orang tua baik bapak dan ibu ngomongnya benar, maka insya Allah itu akan mudah menempel pada anak. Sekali aja ngomong, anak sudah ngerti. Ini kita kadang-kadang sudah merasa 10 kali ngomong, enggak juga dimengerti anak-anak. Apa sebabnya? Karena yang kita keluarkan bukan dari hati kita sendiri. Karena itu maka Rasul mengatakan Allah menjadikan calon ahli neraka itu ngomongnya ngomong yang tidak fasih, ngomong yang buruk-buruk. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, calon ahli neraka itu apa? Qalbun sadidun, hati yang keras, tak masuk pendapat. Kalau dia sedang rapat, dia merasa mau ngotot sendiri, dia merasa paling benar sendiri, dia tidak mau dengarkan saran orang lain. Tidak demikian. Allah mengatakan tanda orang beriman itu wasawirhum fil amri, selalu bermusyawarah pada kebaikan. Kalau kita lihat ini masjid kita An-Nur ini, dalam beberapa tahun yang lalu saya terakhir di masjid kita yang sebelah itu. Waktu itu di panitia mengatakan akan bangun masjid seperti ini. Saya waktu itu belum percaya. Bagaimana bisa membangun seperti dengan harga sekian mahal biaya itu? Dengan kondisi kita yang kelompoknya kecil seperti di sini. Tapi ternyata apa? Ternyata rupanya Allah membukakan hati kita bersama. Dari mana munculnya hati kita bersama ini? Dari musyawarah. Memang Bapak Ibu sekalian, musyawarah ini adalah sesuatu yang berat. Dalam bahasa Arabnya, kata suro, bahasanya musyawarah kan suro ya. Suro itu apa artinya? Suro itu artinya adalah memeras minyak dari batu. Coba bayangkan. Jadi batu ini kita peras supaya keluar minyak. Begitulah musyawarah itu. Ya seperti begini nih. Menurut akal sehat ini tidak jadi ini seperti begini. Tapi ini kok bisa? Jawabannya apa? Jawabannya karena hati kita ini tidak qalbun sadid. Hati kita tidak kasar, tidak kaku, tidak egois. Setiap orang boleh berpendapat. Tapi kalau sudah diputuskan, itu keputusan bersama. Bukan lagi si A, si B, si C. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bangsa kita ini sepertinya sakit sekarang. Ya, seperti sakit. Mengapa sakit? Kita lihat. Banyak unjuk rasa berlangsung. Seperti kemarin, tujuannya bagus, tapi menempel di tengah jalan. Akhirnya korban satu orang. Iya kan? Mohon maaf Bapak sekalian. Seorang dosen dipermalukan, malah mohon maaf, hampir semua kainnya hilang. Apa sebabnya?
Sebabnya karena penyakit kita sekarang adalah penyakit namanya qalbun saqiyun, sadidun. Hati kita ini keras. Jadi karena itu maka sekarang mari kita latih. Dengan puasa ini kita latih ini. Menjadi apa? Supaya jangan qalbun sadid. Dengan puasa ini maka kita ini dipecahkan itu namanya syahwat itu. Karena penyakit manusia ini Bapak Ibu sekalian, syahwat. Dengan syahwat menjadi tidak nalarnya tidak beres. Ya, yang putih dikatakan hitam, yang hitam dikatakan putih. Itu apa? Nalar yang tidak benar. Maka dengan ibadah puasa ini semua akan dipecahkan itu. Yang keempat, tanda calon ahli neraka itu adalah yadun bakhilun, tangan yang bakhil, tangan yang selalu berkira-kira kepada Allah, tangan yang selalu menghitung-hitung kepada Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, tapi jarang menghitung-hitung apa yang diberikannya kepada Allah. Allah nggak butuh sebenarnya, tapi apa Allah yang diberikannya untuk memuliakan, mengembangkan agama Allah. Bapak Ibu sekalian, karena itu maka yadun bakhilun merupakan penyakit sebuah masyarakat. Rumah tangga akan kocar-kacir kalau terjadi yadun bakhilun di rumah itu. Dalam kondisi yang seperti inilah Bapak sekalian, maka marilah kita menjauhi daripada firman Allah yang tadi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, katakanlah ya Muhammad, apakah kami telah beritahukan kepada kamu orang yang paling merugi, yaitu orang-orang yang apa? Orang-orang yang beramal dan merasa amalnya sudah benar, padahal mereka sebenarnya adalah dalam keadaan yang sesat. Dalam kondisi yang seperti itu, maka ibadah saum Ramadan yang sekarang malam hari keberapa ini? 14 ya? Hari ke-14. Sudah mengambil separuh ini. Cepat sekali berlalu. Rasanya masih baru kok. Kita malam pertama dulu sholat tarawih di sini. Ini sudah ke-14. Begitulah cepatnya umur itu bergeser. Jadi jangan menganggap umur kita ini panjang. Karena ajal tidak tahu kita kapan datangnya itu. Ya, orang yang sehat-sehat sebenarnya pada mulanya tiba-tiba innalillah. Ya, baik, demikian sebagai pengantar. Silakan Bapak sekalian, kalau ada yang mau pertanyakan silakan.